Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ferdi Ilham Bahari, NPM 1901011065, kelas PAIB semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi tentang Ulumul Quran. Langsung saja, yang pertama yaitu ijaz Al-Quran. Secara etimologis, ijaz berasal dari bahasa Arab ajaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan sesuatu tidak mampu. Sedangkan menurut Ali Ashabuni mengatakan ijaz atau mukjizat adalah suatu hal yang di luar kebiasaan atau keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui manusia. Segi kemukjizatan dalam Al-Quran yaitu dalam aspek bahasa, dalam aspek sejarah, dalam aspek ramalan masa depan, serta dalam aspek ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua yaitu nasakh dan mansukh. Secara bahasa, nasakh memiliki beberapa makna, diantaranya adalah meniadakan sesuatu atau menghilangkannya. Dan secara istilah, nasakh berarti mengangkat atau menghapus hukum syarak dengan dalil syarak yang lain. Maksud mengangkat hukum syarak di sini adalah terutusnya kaitan atau dalil hukum yang maksud dengan perbuatan mukallaf. Adapun macam-macam nasakh dalam Al-Quran yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran, nasakh Al-Quran dengan sunnah, nasakh sunnah dengan Al-Quran, dan nasakh sunnah dengan sunnah. Ketiga yaitu kisos Al-Quran. Secara etimologis, kisos berasal dari kata al-qos yang berarti mengikuti jejak. Secara terminologis, kisos Al-Quran yaitu pemberitaan Al-Quran tentang nabi terdahulu, umat yang telah lalu, tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa dahulu. Macam-macam kisos yaitu yang pertama ada kisos para nabi dan rasul, dan yang kedua kisos umat atau tokoh bukan nabi dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu, dan yang ketiga yaitu kisos atau kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Keempat yaitu amsal. Amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal dan misal, yang berarti perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai atau perbandingan. Secara terminologis, amsal yaitu suatu perkataan atau ungkapan yang disampaikan dengan perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu aksam. Menurut bahasa, aksam merupakan bentuk jamak dari kata qasam yang mempunyai makna yaitu sumpah. Adapun qasam menurut istilah yaitu mengikatkan jiwa agar tidak melakukan suatu perbuatan. Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu mengatakan bahwa qasam adalah ungkapan yang diberikan untuk penegasan dan penguatan berita jika berita itu disertai dengan kesaksian. Dan yang keenam yaitu jadal. Jadal memiliki arti dalam bahasa, jadal memiliki arti khusus. Sedangkan secara istilah, jadal yaitu perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan. Jadal adalah suatu kegiatan saling bertukar pikiran atau pendapat dengan jalan masing-masing dalam rangka untuk memenangkan atau menemukan suatu pendapat. Terakhir yaitu peran Israiliyat dalam tafsir. Arti Israiliyat yaitu Israiliyat merupakan bentuk jamak dari kata Israiliyat, kata yang dinisbahkan kepada Bani Israel dari bahasa Ibrani yang berarti hamba Tuhan. Pada masa para sahabat, Israiliyat mulai berkembang. Hanya saja mereka sangat ketat dalam mengambil riwayat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Para sahabat hanya menanyakan seputar kisah-kisah terdahulu dalam Al-Quran yang hanya diterangkan secara global oleh Al-Quran. Apabila riwayat Israiliyat bertentangan dengan syariat Islam, maka mereka dengan tegas menolaknya. Dampak Israiliyat bila masuk dalam khasanah tafsir Al-Quran menurut Az-Zahabi yaitu yang pertama, Israiliyat akan merusak akidah kaum muslimin
dikarenakan Israiliyat mengandung unsur-unsur penyerupaan terhadap Allah. Yang kedua, itu Israiliyat merusak citra agama Islam karena menggambarkan seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan kufarat dan kebohongan dan tidak bersumber. Dan yang ketiga yaitu Israiliyat menghilangkan kepercayaan ulama salaf, baik dari golongan sahabat ataupun tabi'in. Sekian video penjelasan tentang beberapa materi ulumul Quran. Semoga bermanfaat bagi siapapun, bagi kita semua. Apabila banyak kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.